Bertransmigrasi ke dunia kultivasi. Aku sadar orang-orang di sini tidak ada yang ambisius. Tahap pembangunan fondasi umurnya 200 tahun. Sudah cukup untuk hidup, untuk apa berkultivasi. Tahap inti emas umurnya 500 tahun. Cukup. Berkultivasi lagi melelahkan sekali. Tahap jiwa baru lahir umurnya 1000 tahun. Sudah bisa pensiun. Pergi memancing. Tahap transformasi dewa. Itu adalah pekerjaan untuk si paling ambisius. Mana ada orang normal yang mencapai tahap transformasi dewa. Aku melihat sekelompok kultivator yang santai ini, dan berpikir keras. Lalu aku tertawa. Kalian tidak mau bekerja keras kan? Kalau begitu biar aku yang bekerja keras. Namaku Lin Chen. Sebelum bertransmigrasi aku adalah seorang programmer 996. Aku mati mendadak karena kelelahan di malam sebelum proyek diluncurkan. Saat membuka mata lagi, aku terlahir kembali di sekte luar sekte King Yun. Awalnya, aku kira aku mendapatkan skenario untuk mengubah takdirku, dan bersiap untuk melakukan hal besar. Tapi 3 hari kemudian, aku menyadari ada yang aneh dengan dunia ini. Saat lonceng pagi sekte berbunyi di jam Mao, aku menjadi yang pertama bergegas ke lapangan Yanwu. Tapi ternyata tidak ada seorang pun di sana. Sampai matahari sudah tinggi, para kakak seperguruan baru datang dengan santai sambil menguap. Yo, adik seperguruan yang baru, semangat sekali ya. Seorang kakak seperguruan bernama Mo Fan melirikku. Nada bicaranya terdengar sedikit mengejek. Pagi kakak seperguruan, ku ingin bertanya apa pelajaran dari guru hari ini. Pelajaran, guru masih tidur. Adik seperguruan jangan terlalu tegang. Berkultivasi itu santai saja. Aku melihat tingkat kultivasinya di pemurnian Ki tingkat 3. Lalu kulihat wajahnya yang berusia 25 tahun. Tapi sudah punya kantung mata, aku pun terdiam. Di sini, selama masa pemurnian Ki berhasil mendirikan fondasi sebelum usia 30 tahun. Maka bisa menjadi murid sekte dalam. Dengan umur 200 tahun. 200 tahun, bagi mereka itu sudah merupakan angka yang luar biasa. Lin Chen, untuk apa kamu bekerja begitu keras? Mau cepat atau lambat mendirikan fondasi umurnya tetap saja 200 tahun. Kalau ada waktu lebih baik pergi ke gunung belakang untuk menangkap beberapa ikan. Membakarnya untuk teman minum arak. Itu baru namanya hidup. Aku tidak bicara, hanya diam-diam berjalan ke tengah arena latihan. Mulai berlatih berulang kali. Ilmu pedang King Yun yang paling dasar di sekte. Keringat membasahi jubah daoku. Energi spiritual mengalir deras dan panas di dalam meridianku. Terdengar bisikan dari sekitar. Lihat, orang baru itu, menggila lagi. Ku dengar dia sehari hanya tidur 4 jam. Sisa waktunya dihabiskan untuk berkultivasi. Untuk apa sih? Aku pura-pura tidak mendengar. Mengayunkan pedang, memancarkan aura pedang yang lemah. Kalian tidak mengerti. Aku pernah melihat kota pada pukul 4 pagi. Berdesakan di jalur 3 yang mematikan. Berjuang mati-matian demi bonus beberapa ribu. Kalian pikir 200 tahun itu sangat lama. Tapi aku tahu, hidup hanya sekali. Kalau tidak sampai ke puncak tertinggi untuk melihat, apa bedanya dengan ikan asin? Sebulan kemudian, aku berhasil memandu Ki ke dalam tubuh. Memasuki pemurnian Ki tingkat 1. Pengurus yang bertanggung jawab mengajar melirikku. Tanpa ekspresi, lumayan, lanjutkan usahamu. Lalu dia menatap Mo Fan. Mo Fan, kamu sudah terjebak di pemurnian Ki tingkat 3 selama 2 tahun. Kalau tidak segera menerobos kamu akan dikeluarkan. Buat apa buru-buru, masih ada 3 tahun lagi. Lagi pula kalau dikeluarkan ya sudah. Aku bisa pulang dan mewarisi 3 hektar ladang spiritual. Menikahi seorang istri jauh lebih baik daripada menderita di sini. Benar juga katamu. Aku melihat guru dan murid ini. Aku hampir kehabisan napas. Dunia ini sudah busuk dari atas sampai bawah. Setengah tahun kemudian aku mencapai pemurnian Ki tingkat 3. Mo Fan masih di pemurnian Ki tingkat 3. Tatapannya padaku berubah dari ejekan menjadi iri dan benci. Si paling rajin, dia memberiku julukan itu di depan semua orang. Tidak ada yang membantah, malah mereka semua menatapku seolah aku ini monster. Sekte membagikan jatah bulanan 10 batu spiritual tingkat rendah. Bagiku, menebang pohon berburu monster buas membuat jimat. Selama bisa ditukar dengan batu spiritual, pekerjaan kotor dan melelahkan apapun akan kulakukan. Tingkat kultivasiku melesat seperti roket. Dalam setahun aku berhasil mencapai pemurnian Ki tingkat 6. Sementara sebagian besar murid luar sekte masih tertahan di pemurnian Ki tingkat 3 atau 4. Aku menjadi orang yang paling aneh di antara yang aneh. Hari itu aku baru saja menyelesaikan misi, dan menukarnya dengan 50 batu spiritual. Mo Fan dan beberapa orang mencegatku di jalan. Lin Chen, hebat sekali ya kamu. Kamu mengambil semua 10 misi teratas di papan misi sendirian. Membiarkan saudara-saudara seperguruannya kelaparan. Misinya ada di sana. Siapa saja boleh mengambilnya. Enak saja kamu bicara. Kalau kami mau mengerjakan misi harus mencarinya di kaki gunung. Sedangkan kamu enak sekali, mendapat keuntungan karena posisimu, mengambil semua misi yang mudah. Aku mengerti sekarang.
Bukan karena mereka tidak punya misi untuk dikerjakan, tapi mereka meremehkan pekerjaan yang upahnya rendah dan melelahkan. Kalau tidak mau ya sudah jangan dilakukan. Aku malas berdebat dengan mereka dan berbalik hendak pergi. Mo Fan langsung menahanku. Hari ini kamu harus beri kami penjelasan. Penjelasan apa? Kamu berlatih begitu keras. Apa kamu meremehkan kami, yang berlatih biasa-biasa saja ini? Apa kamu pikir kami semua ini sampah? Begitu perkataan ini keluar, raut wajah murid-murid di sekitar yang menonton langsung berubah. Mereka mungkin malas, tapi harga diri mereka sangat tinggi. Aku menjadi penjahat yang merusak zona nyaman mereka. Aku hanya ingin fokus pada Dao. King, kakak seperguruan apa maksudmu ini? King orang sepertimu adalah hama di sekte ini. Merusak suasana berlatih sekte King Yun kita yang santai dan harmonis. Hari ini aku akan menjalankan keadilan langit. Dia melayangkan sebuah pukulan. Energi spiritual melonjak. Tingkat kultivasi pemurnian Ki tingkat 3 di mataku sangat lambat dan konyol. Aku menghindar ke samping, lalu dengan satu tamparan mengenai dadanya. Mo Fan menjerit kesakitan, terlempar keluar, menabrak dinding. Kamu berani melawan? Dia memegangi dadanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Menurut mereka, seharusnya aku pasrah ditangkap, atau setidaknya membela diri. Tidak disangka aku langsung menyerang. Mulut kotor pantas ditampar. Aku menatapnya dengan dingin. Beberapa pengikutnya ketakutan dan mundur terus. Aku berjalan melewati Mo Fan. Tatapan matanya yang penuh benci menatapku seperti ular berbisa. Ku tahu permusuhan telah dimulai. Tapi aku tidak peduli. Jalan menuju puncak gunung memang ditakdirkan untuk sepi. Aku butuh lingkungan berlatih yang tenang. Kediaman murid sekte luar adalah asrama umum. Puluhan orang berdesakan di dalamnya. Suara dengkuran igauan dan kertak gigi terdengar silih berganti. Satu-satunya tempat yang tenang adalah kediaman gua di gunung belakang sekte. Tapi jumlah kediaman gua terbatas. Hanya yang berkontribusi pada sekte atau murid yang berada di peringkat atas dalam kompetisi, yang bisa mengajukannya. 1 bulan lagi adalah kompetisi kecil sekte luar. Hadiah juara ketiga adalah pil pengumpul Ki, ini satu-satunya kesempatanku. Demi persiapan, aku berkultivasi lebih gila-gilaan, menggunakan semua tabunganku di pasar, membeli sebotol pil pengumpul Ki tingkat terendah. Pil obat masuk ke mulutku. Ki spiritual yang ganas meledak di dalam tubuhku. Meridianku terasa sakit seperti akan robek. Aku menggertakkan gigiku, berulang kali menjalankan teknik kultivasi, membimbing Ki spiritual kembali ke dantian. Keringat membasahi lantai, saat aku membuka mata kembali. Hari sudah terang, pemurnian Ki tingkat ke-7, aku bisa merasakan, kekuatanku telah naik 1 tingkat lagi. Di hari kompetisi kecil arena bela diri dipenuhi lautan manusia. Pemimpin sekte dan beberapa tetua juga hadir secara tak terduga. Kalian sudah dengar, hadiah juara pertama kompetisi kecil kali ini adalah pil pembangun fondasi. Apa pil pembangun fondasi? Itu adalah harta karun yang tak bisa dibeli dengan uang. Kerumunan orang seketika menjadi gempar. Bahkan para murid yang biasanya paling malas. Saat ini mata mereka juga menyala penuh semangat. Mo Fan juga ada di antara mereka. Dia melihat hadiah di atas panggung. Tatapan matanya sangat serakah. Dia melihatku, dan tersenyum dingin. Aku tidak memedulikannya. Tujuanku hanya satu, yaitu juara pertama. Kompetisi dimulai. Lawanku, seorang murid pemurnian Ki tingkat 5 naik ke atas panggung dengan malas. Adik seperguruan, kau masih punya waktu untuk menyerah sekarang, agar nanti tidak perlu menderita. Kakak seperguruan bercanda, silakan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi seolah aku anak yang tidak bisa diajari. Lalu perlahan-lahan merapal sebuah mantra. Sebuah bola api seukuran kepalan tangan, melayang perlahan ke arahku. Inikah cara mereka bertarung? Aku bahkan malas menggunakan pedang. Aku menghindar ke samping dari bola api itu. Dengan satu langkah maju, aku langsung muncul di hadapannya. Kutinju dia hingga terbang dari arena pertarungan. Seluruh arena menjadi hening. Bahkan tetua di atas panggung pun tertegun sejenak. Menang Ling Chen. Beberapa pertarungan berikutnya, semua lawanku tanpa terkecuali kalah dalam 1 jurus. Teknik kultivasi dan kesadaran bertarung mereka yang payah itu, di mata orang sepertiku, yang telah mengalami tekanan dan proyek dadakan yang tak terhitung jumlahnya, terlihat penuh dengan kelemahan. Dengan cepat aku berhasil masuk ke babak final. Lawanku adalah Mo Fan. Entah keberuntungan macam apa yang dia miliki. Semua lawannya di sepanjang jalan melakukan kesalahan yang aneh, membuatnya maju dengan mudah. Mo Fan berdiri di atas panggung, menatapku dari atas dengan tatapan merendahkan. Ling Chen tidak menyangka ya, kita bertemu lagi. Keberuntunganmu sudah berakhir. Energi spiritual melonjak dari tubuhnya. Ternyata itu adalah kultivasi tingkat 8 penyulingan Ki. Dia Juran berhasil menerobos sebelum pertandingan. Terdengar seruan kaget dari bawah panggung. Aku menatap Mo Fan, matanya penuh dengan kesombongan. Sangat terkejut ya, pamanku adalah diaken sekte dalam. Dia memberikanku sebuah pil eliksir. Tidak seperti sebagian orang yang hanya bisa menukar kerja keras dengan beberapa batu roh.
Ling Chen, apa yang kau punya untuk melawanku? Aku akhirnya mengerti kenapa dia bisa lolos terus. Ternyata ada orang di belakangnya. Ini tidak adil. Tapi di dunia kultivasi mana ada keadilan mutlak? Aku menggenggam pedang di tanganku dengan erat. Bisa melawannya atau tidak, hanya akan tahu setelah bertarung. Mo Fan jelas terpancing amarah olehku. Tidak tahu diri, dia meraung marah. Sebuah pedang besar berwarna kuning tanah muncul di tangannya. Itu adalah senjata sihir tingkat rendah. Bila pedangnya bersinar dengan cahaya spiritual, sekali lihat saja sudah tahu harganya tidak murah. Sedangkan di tanganku hanyalah pedang besi biasa. Lihat senjata sihirku ini, lalu lihat pedang rongsokanmu itu. Dengan apa kau mau menang? Hahaha, Mo Fan tertawa terbahak-bahak. Dia menebas ke arahku. Tebasannya sangat tajam, membawa kekuatan yang dahsyat. Aku tidak menangkisnya dan dengan satu sentuhan ujung kaki, tubuhku melayang mundur dengan ringan. Ilmu gerak tubuh Sekte King Yun langkah mengikuti awan. Telah aku latih hingga tingkat mahir. Bayangan tubuhku di atas panggung berubah menjadi bayangan-bayangan sisa. Tebasan pedang Mo Fan selalu meleset, meninggalkan goresan-goresan dalam di lantai batu biru. Pecundang, kalau berani jangan menghindar. Mo Fan meraung frustrasi. Orang-orang di bawah panggung juga mulai menyoraki. Menghindar saja apa hebatnya? Cepat bertarung, apa kau belum makan? Aku tidak memedulikan suara-suara bising ini. Dengan tenang mengamati setiap serangan Mo Fan. Teknik pedangnya sangat terbuka dan lebar. Meskipun kekuatannya dahsyat, tapi celahnya juga sangat banyak. Setiap kali setelah menebas saat dia memulihkan napas. Saat itu adalah momen terlemahnya. Kesempatannya datang, tepat saat tebasannya meleset. Kekuatan lamanya baru saja habis. Saat kekuatannya belum sempat pulih, aku bergerak. Ku kerahkan langkah awan hingga batasnya. Sosokku langsung menghilang di tempat. Saat aku muncul kembali, aku sudah berada di belakangnya. Pedang besi di tanganku kupenuhi dengan seluruh energi spiritualku. Seperti sambaran kilat menusuk ke punggungnya. Gawat, Penatua di atas panggung berseru kaget. Mo Fan juga merasakan ancaman mematikan. Dia mencoba bertahan, tapi sudah terlambat. Tepat saat ujung pedangku hampir menyentuh pakaiannya, sinar keemasan memancar dari balik jubahnya, membentuk sebuah perisai emas, melindunginya dengan kokoh. Pedang besiku menusuk perisai itu, patah berkeping-keping. Sebuah daya pantul yang dahsyat menghantam. Aku terpental mundur 7-8 langkah. Darah di dalam tubuhku bergejolak. Itu jimat pelindung. Mo Fan tertawa terbahak-bahak setelah lolos dari maut. Haha, Ling Chen, kamu tidak menyangkanya kan? Pamanku sudah lama menduga kamu akan menggunakan cara ini. Dia khusus memberiku jimat Fajra. Sekarang giliranku. Dia mengangkat pedang besarnya. Energi spiritual dialirkan dengan dahsyat. Jurus pedang tanah tebal. Cahaya kuning yang menyilaukan bersinar dari bilah pedangnya. Tekanan yang berat mengunciku. Aku tidak bisa mundur lagi. Semua orang di bawah panggung mengira aku pasti akan mati. Pemimpin sekte di atas panggung sedikit mengerutkan kening. Sepertinya ingin turun tangan, tapi dia tampak ragu. Aku menatap sabetan pedang yang datang ke arahku. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mataku. Kalian pikir ini sudah berakhir? Aku tersenyum. Saat semua orang belum sempat bereaksi, kedua tanganku dengan cepat membentuk segel. Ini bukan salah satu jurus sihir dari Sekte King Yun. Itu adalah sesuatu yang kudapatkan dengan seluruh hartaku di sudut keluarga Fang. Dari tangan seorang perajin tua yang licik. Sebuah kitab jurus yang tidak lengkap yang kudapatkan dari hasil menukar. Teknik rahasia pembakar darah. Dengan bayaran membakar darah esensiku sendiri. Dalam waktu singkat mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui levelku. Bayarannya sangat besar. Paling ringan tingkat kultivasi akan mundur. Paling parah fondasi akan hancur total. Jadi tidak ada yang melatihnya. Tapi aku melatihnya. Karena aku tahu, di saat genting ini bisa menyelamatkan nyawaku. Sebuah aura kuat yang jauh melampaui penyempurnaan Ki tingkat 7. Meledak keluar dari dalam tubuhku. Penyempurnaan Ki tingkat 8. Penyempurnaan Ki tingkat 10. Tingkat kultivasiku. Dalam sekejap melonjak ke puncak kesempurnaan agung penyempurnaan Ki. Seluruh arena latihan menjadi sunyi senyap. Semua orang karena pemandangan yang tiba-tiba ini terkejut hingga tercengang. Tebasan Mo Fan yang penuh keyakinan itu berhenti di udara. Senyum sinis di wajahnya membeku. Dia berteriak histeris. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku mengangkat tanganku, melaju langsung menghadapi pedang besarnya.